Halo para pencari fakta. Kedatangan Capres Anies Baswedan ke markas Partai Demokrat disambut antusias oleh banyak orang, tak terkecuali pemimpin Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan sebutan AHY. Pertemuan kedua orang ini disinyalir sebagai tanda-tanda koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat, di mana Anies Baswedan selaku Capres dan AHY digadang-gadang akan menjadi Cawapres. Setelah gagal dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lalu, bagaimanakah karir AHY sebagai politikus? Apakah dirinya akan sukses seperti sang ayah? Berikut sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Let's check it out. Kalian pasti sudah pada tahu kan kalau Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan putra pertama dari Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya sepertinya benar-benar cocok oleh ayah dan anak ini. AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 benar-benar mengikuti jejak sang ayah. Mulai dari karirnya di militer hingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Bedanya, sang ayah kala itu sebagai calon presiden, sedangkan AHY sebagai calon gubernur DKI. Di menit-menit terakhir penutupan pendaftaran calon gubernur DKI 2016 lalu, namanya diputuskan sebagai calon gubernur berpasangan Silviana Murni oleh koalisi Cikeas, yakni Partai Demokrat, P3, PKB, dan juga PAN. Tentu saja, keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak. Iya, bagaimana tidak? Karena pada waktu itu sama sekali tak pernah muncul nama Agus Yudhoyono sebagai kandidat. Apalagi ia sendiri merupakan tentara aktif di kesatuannya. Sebelum terjun ke politik, lulusan Akmil 2000 terbaik ini terus menorehkan prestasi akademiknya saat mengikuti pendidikan Magister Pertahanan, Leadership maupun Manajemen di luar negeri. Kerap menjadi nomor 1 di setiap pendidikannya, seperti bernostalgia dengan prestasi yang juga dimiliki ayahnya. Karir militer AHY dimulai saat dirinya lulus dari Akademi Militer pada tahun 2000 dan berhasil menerima penghargaan Bintang Adi Makayasa. Dan setelah lulus, suami dari artis Annisa Pohan ini langsung tergabung dalam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Kemudian pada tahun 2002, tugas AHY bertambah. Ia dipercaya menjadi komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 atau Tengkorak, di mana dirinya bertugas di daerah konflik Aceh hingga tahun 2006. Habis dari AHY kembali ditugaskan ke wilayah konflik lainnya yang lebih jauh, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Dan dipercaya sebagai perwira seksi operasi kontingen Garuda 23A dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut selama 34 hari. Dalam tugas ini, AHY menginisiasi program mobil pintar sebagai sarana untuk menghilangkan trauma bagi anak-anak yang berada di kawasan konflik. Dan atas inisiasinya ini, AHY dianugerahkan penghargaan Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon. For your information aja nih, AHY beserta anggota TNI lainnya yang berangkat saat itu merupakan kontingen pertama Indonesia yang dikirim untuk misi perdamaian PBB di Lebanon dan UNIFIL. Oke next, karena bertambahnya pengalaman yang didapatkan sejak kepulangannya dari Lebanon, AHY kembali diamanahkan tugas baru sebagai Komandan Kompi di Unifil 305 atau Tengkorak pada tahun 2007 hingga tahun 2015. Di tahun yang sama, AHY memutuskan untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Selama 1 tahun menempuh pendidikan di US Army Command and Junior Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Ayah dari 1 orang putri ini berhasil meraih gelar summa cum laude dari hasil studinya tersebut. Sekembalinya Agus dari Amerika Serikat, dirinya bertugas sebagai komandan pada pasukan elit, yaitu Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning. Dan lagi-lagi AHY menorehkan prestasi yang membanggakan. Dirinya pun didapuk untuk memimpin latihan gabungan pasukan militer Indonesia dan Australia di Darwin. Begitu banyak prestasi membanggakan yang diraihnya pada dunia kemiliteran. Akhirnya pada tahun 2017, ia tanggalkan dan terjun ke panggung sandiwara. Ups, sorry. Maksudnya panggung politik ya, Besti.
Seperti yang sempat Mimin katakan di awal, dengan mendapat dukungan penuh dari sang ayah, AHY mantap mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 bersama calon wakil gubernur Silviana Murni. Sayangnya, saat itu Agus Silvi harus tersingkir karena kurang mendapatkan jumlah suara. Meskipun gagal dalam Pilgub DKI, AHY tampaknya tak akan kapok untuk tetap berkecimpung di dunia politik. Ia pun dipercaya sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di mana dirinya bertugas untuk memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat. Selama 2 tahun dalam masa pemilihan, AHY menjadi juru kampanye dengan mengkonsolidasikan kader-kader di daerah untuk memenangkan calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Berkat kerja kerasnya tersebut, AHY kemudian dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2019. Hanya berselang 1 tahun, AHY kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Aktif menjadi seorang politikus tak membuat AHY melupakan sesama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 2 yayasan di bidang sosial yang ia dirikan. Yang pertama adalah The Yudhoyono, yang merupakan lembaga riset independen yang berpedoman pada 3 pilar, liberty atau kebebasan, prosperity atau kemakmuran, dan security atau keamanan. Kemudian yang kedua adalah AHY Foundation yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan khususnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan serta respon tanggap bencana. Setelah membahas karir, sekarang kita akan ngintip kekayaannya nih guys. Walaupun hingga saat ini belum ada data terbaru mengenai jumlah cuan yang dimiliki Ketua Demokrat ini, namun ketika dirinya sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI, sudah barang pasti ia melaporkan jumlah harta kekayaannya kepada KPK. Saat itu AHY tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp15.291.805.024. Selain itu, ia juga memiliki harta sebesar $511.322 atau setara dengan Rp6.647.186.000. Jadi jika ditotalkan, AHY memiliki harta kekayaan lebih dari Rp21 miliar. Bukan hanya itu saja, dirinya juga memiliki aset bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang berkisar 1 miliar lebih, serta tanah seluas 208 meter dan 60 meter yang nilainya berkisar 3 miliar rupiah. Rp3.127.530.000. Lalu di dalam garasinya sendiri AHY memiliki sejumlah koleksi kendaraan mewah. Nissan Navara di kisaran 350 juta. Lalu mobil Toyota Velfire seharga 1,1 miliar rupiah. Jeep Rubicon senilai 1,4 miliar rupiah. Kemudian ada Toyota Land Cruiser seharga 1,5 miliar. Land Rover Defender seharga 1,9 miliar rupiah. SUV Yamaha Grizzly 300 seharga 145 juta rupiah. Serta jet ski dan motor BMW R18 seharga 330 juta rupiah. Nah, itulah dia sosok Agus Harimurti Yudhoyono, mulai dari karirnya di kemiliteran hingga akhirnya terjun sebagai politikus. Menurut kamu gimana nih guys?